Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu tuh senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu perintah Bapa terhadap anak, menyayangi, membimbing, dan memuliakan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang mendalam, yaitu perintah Bapa terhadap anak. Perintah Bapa kepada anaknya adalah sebuah panggilan yang penuh kasih, pengayoman, pemeliharaan yang langsung yang berasal dari Tuhan. Bapa kepada kita sebagai anaknya dalam perintahnya kita menemukan arahan yang membawa kita kepada jalan kebenaran, kasih dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, perintah Bapa di sorga terhadap kita, umat percaya, anak-anak Tuhan, itu apa? Karena Bapa itu ingin bahwa umat percaya, yaitu kita, anak-anak Allah, untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu belajarlah untuk berjuang hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Visi misi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu lah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, untuk sama-sama berjuang untuk mencapai rencana Allah dalam kehidupanmu. Karena kasih Bapa itu senantiasa melindungi kita dan mengayomi kita, memelihara kehidupan kita untuk mencapai hidup yang kekal, hidup yang baik. Kasih Bapa menuntun anak-anaknya untuk mencapai sebuah jalan kebenaran, kasih dan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tiga ini ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jaminan kepastian dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mau menaati perintah Bapa. Dan kita sebagai anak harus mau belajar untuk taat. Seperti Yesus, meneladani kehidupan Yesus. Yuk dibaca Filipi 2 ayat 7 sampai 8. 7 sampai 8 dikatakan demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, inilah perintah Bapa terhadap Yesus. Yesus melaksanakan visi misi Bapa ke dalam dunia. Yaitu apa? Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya Yesus. Yesus rela mati demi siapa? Demi kita, umat berdosa. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan oleh pertumpahan darah Yesus dan mencapai sebuah standar. Kita bisa akses 24 jam, menemukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Berdoa, saat teduh, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan bisa juga mendengarkan musik rohani, itu juga menuntun iman kita semakin melekat kepada Tuhan.
Inilah perintah Bapak terhadap anak, yaitu kita harus mau betul-betul meneladani kehidupan Yesus untuk taat sampai mati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga belajar bahwa kita harus mau tetap berjuang keras. Walaupun dalam dunia ini begitu sulit kita bekerja keras, tetapi Tuhan menaruh hikmat, tuntunan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kehidupan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu. Sekarang poin yang pertama. Menyayangi dengan kasih yang belas. Perintah Bapa kepada anak adalah panggilan untuk menyayangi sesama dengan kasih yang belas, tanpa syarat dan tanpa batas. Dalam kasihnya kita diperintahkan untuk mencintai sesama, menjaga persatuan, dan memberikan pengampunan serta pengertian dalam hubungan kita. Yesus memberikan sebuah kasih, unconditional love, kasih yang tak terbatas. Nah, dari inilah Yesus mengasihi kita, menyayangi kita. Kita itu dianggap sebagai anak-anak pewaris kerajaan surga. Kita harus mau menularkan budaya surga dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dari mana sih kita bisa memancarkan budaya surga itu dalam kehidupan kita? Yaitu dari sikap hati. Nah, dari sikap hati inilah kita bisa bisa mencapai sebuah hidup yang benar di mata Tuhan. Dan kita harus mau menjaga persatuan dan memberikan pengampunan serta mencintai sesama. Nah, maksudnya begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, secara garis besarnya kita harus mau memberikan bagian yang terbaik bagi sesama dan bagi orang di sekeliling kita, memberikan rasa cinta yang besar, dan juga harus ada persatuan dan memberikan pengampunan yang lebih baik. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni, saling memberikan kasih. Nah, dari situ kita dapat belajar bahwa teladan Yesus sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Perintah Bapa menyayangi anak itu harus kita tanamkan betul-betul bahwa iman kita harus mau melekat kepada Kristus, karena Yesus adalah sang sumber kehidupan kita yang sejati. Sekarang poin yang kedua. Membimbing dengan kebijaksanaan dan kepatuhan. Perintah Bapa juga meminta kita untuk membimbing, mendidik, memelihara dengan kebijaksanaan yang berasal darinya. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk memberikan teladan yang baik, mendisiplinkan dengan kasih, dan menuntun anak-anak kita untuk menuju kehidupan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang tua itu harus mau menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena apa? Visi orang tua terhadap anak itu memang berbeda, tetapi orang tua mempunyai otoritas tertinggi di mana dia harus menuntun anaknya menuju jalan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hidupnya anak tersebut, hidupnya anak-anak kita itu tidak boleh melenceng, istilahnya. Tidak boleh melenceng dalam tracknya Tuhan. Tidak boleh melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi harus tetap berjalan lurus dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan juga orang tua itu adalah wakil Allah dalam dunia. Jadi kita harus mau menghormati, mengasihi, dan memberikan orang tua itu harus memberikan orang tua itu harus mau memberikan teladan yang baik supaya
kelak kemudian hari anak-anaknya bisa mencontoh kedua orang tuanya untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, supaya hidup mereka kelak kemudian hari dibimbing, dibina oleh kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, supaya hidup mereka mencapai sebuah standar sederhana, tapi hiduplah sederhana saudara ya, untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Membimbing kita, dibimbing oleh Bapa di sorga untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan. Orang tua hanya sebagai wakil Allah dalam dunia. Orang tua kita dalam dunia harus kita betul-betul hormati, kasihi. Dan karena itu kita ingin bahwa yuk sama-sama para orang tua, saya menegaskan bahwa kasihilah anak-anakmu. Para orang tua, kasihilah anak-anakmu. Supaya apa? Dari pihak orang tua kamu bisa memberikan sebuah teladan bagi anakmu, dan anakmu bisa mencontohnya dalam kehidupan mereka dan bisa dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang poin yang ketiga, memuliakan dengan penghargaan dan hormat. Pentingnya memuliakan dan menghormati orang tua juga memberikan bagian dari perintah Bapa terhadap anak. Memuliakan orang tua adalah wujud penghargaan, hormat, dan penghormatan kita berikan sebagai bentuk syukur atas kasih dan kesetiaan yang telah mereka berikan kepada kita. Maksudnya begini, memuliakan dengan memberikan penghargaan dan hormat. Maksudnya gini, orang tua itu sudah berjasa ke dalam kehidupan kita. Dia yang mau membimbing, dia yang mau menuntun kehidupan kita untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua itu adalah pahlawan hidup bagi anak-anaknya. Nah, kita itu harus mau menghargai, mau memberikan cinta, kasih, dan hormat yang terbaik bagi dia, bagi orang tua. Karena orang tua adalah sebagai wujud ucapan syukur kita karena hidup kita. Karena hidup kita itu adalah milik Tuhan, dititipkan oleh orang tua untuk kita bina, kita bimbing seturut dengan rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Rencananya Tuhan masuk dalam kehidupan kita, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Penghormatan yang terbaik kita berikan sebagai ucapan syukur dan atas kasih setia yang telah mereka berikan kepada kita. Ya, yang tadi saya bilang bahwa orang tua itu adalah wakil Allah dalam dunia. Nah, kita itu sebagai anak itu harus mau menaati, mau dibimbing, dibina, supaya kelak kemudian hari anak-anaknya dapat berhasil. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia itu berhasil sampai kekekalan, berkeadaan baik-baik juga sampai kekekalan. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa memuliakan orang tua dengan penghargaan dan hormat itu berarti kita memberikan salah satu cinta kasih kita yang terbaik dan memberikan sebuah hadiah, bukan secara materi ya, tetapi rasa cinta yang terbaik bagi orang tua kita, dan memberikan sebuah
reward. Nah, istilahnya reward yang terbaik bagi orang tua kita. Karena dia telah membimbing, membina kita menuju sebuah jalan kebenaran. Sekarang poin keempat. Hikmah dalam penyertaan dan kehadirannya. Dalam melaksanakan perintah Bapa. Perintah Bapa terhadap anak, marilah kita mencari hikmatnya. Petunjuk, kekuatan yang hanya ditemukan dalam penyertaannya dengan memperhatikan firman-Nya. Berkomunikasi dalam doa dan taat. Dalam ketaatan, kita akan menemukan jalannya yang penuh berkat dan keselamatan. Yuk sama-sama baca. Dalam Yohanes 14. Ayat sebentar saudara ya. Nah, ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau berjanji kepada Tuhan untuk senantiasa menuruti segala perintah yang Tuhan titipkan kepada kita, dan kita harus mau melaksanakannya dengan baik. Karena dari kebenaran firman Tuhanlah kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan, dan mau berkomunikasi dalam doa serta belajar untuk taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menemukan salah satu jalan keselamatan. Karena di dalam Kristus kita menemukan satu jalan kepastian, satu jalan keselamatan yang kita damba-dambakan di dalam Kristus. Supaya hidupku menjadi hidup yang berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.